Selamat siang kepada Miss Desri dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan suatu topik yang berjudul penentuan status gizi bayi dengan algoritma KNN berbasis Android. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri dan rekan-rekan saya dulu. Nama saya Ricky Raven dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Calvin Senario. Nama saya Michelle Cindy. Oke. Next, Jim. Latar belakang. Alasan kami memilih topik ini karena banyaknya masalah gizi pada bayi. Dan kami harapkan dapat memudahkan para orang tua dalam mengetahui status gizi bayi mereka. Lalu, untuk rumusan masalah pada topik ini yaitu implementasikan algoritma K-Nearest Neighbor ke dalam aplikasi penentu status gizi bayi. Yang kedua, bagaimana merancang sebuah aplikasi untuk membantu user dalam menentukan status gizi bayi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kocap. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan metode. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode algoritma KNN. Menurut kami, algoritma tersebut sangat cocok digunakan dalam penelitian ini. Dikarenakan memiliki keunggulan dapat mengklasifikasikan data status gizi bayi yang tidak diketahui dengan adanya data latih atau data training, serta data uji. Metode ini dapat mengklasifikasikan data secara akurat dengan memilih terlebih dahulu nilai K tetangga terdekat dengan tepat. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai landasan teori bagian status gizi. Next. Status gizi. Status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dan kebutuhan zat gizi oleh tubuh. Pemanfaatan zat gizi dalam tubuh dipengaruhi oleh faktor primer dan sekunder. Faktor primer adalah keadaan yang mempengaruhi asupan gizi dikarenakan makanan yang dikonsumsi kurang tepat. Sedangkan faktor sekunder adalah zat gizi yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh karena adanya gangguan pada pemanfaatan zat gizi dalam tubuh. Next. Algoritma KNN. Algoritma KNN merupakan salah satu metode klasifikasi. Algoritma KNN adalah suatu metode yang menggunakan algoritma supervise, yaitu bertujuan menemukan pola baru dalam data dengan menghubungkan pola data yang sudah ada atau data training dengan data yang baru. Tujuan dari algoritma KNN ini yaitu mengklasifikasikan objek baru atau sampel uji berdasarkan training sampel. Kemudian hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori KNN. Algoritma KNN ini menggunakan klasifikasi ketetanggaan sebagai nilai prediksi dari sampel uji baru. Selain itu, dalam menentukan nilai jarak pada pengujian data testing dengan data training berdasarkan nilai terkecil dari tetangga terdekat. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi seperti yang tadi Calvin bilang, untuk menentukan algoritma KNN membutuhkan pertama harus menentukan jarak terdekat dulu. Nah, kita menggunakan Manhattan Distance untuk pengukuran jaraknya. Jadi Manhattan Distance ini digunakan untuk menghitung jumlah perbedaan absolut atau nilai mutlak antara koordinat sepasang objek. Rumus yang digunakan adalah di sini sigma xi kurang y1, di mana d di sini adalah distance, jaraknya. Terus untuk x-nya itu sebagai parameter input atau data baru, pola baru. Terus untuk y-nya itu data training atau data sampel yang udah diinputkan di program nanti. Kenapa kita pakai Manhattan Distance? Karena menurut penelitian Malik dan Alexander, dia mengatakan bahwa Manhattan Distance adalah pengukuran kemiripan yang paling cocok untuk mempresentasikan kasus yang relevan dengan data yang bersifat kuantitatif dan menganalisa data. Data hasil prediksi akan memiliki acuan untuk pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Next, boleh Saudara Raven? Mohon maaf, Saudara Raven.
Android adalah sistem operasi untuk perangkat mobile berbasis Linux yang menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk membuat aplikasi sendiri. Pada awalnya dikembangkan oleh Android Incorporation, sebuah perusahaan pendatang baru yang membuat perangkat lunak untuk ponsel yang kemudian dibeli oleh Google. Oke, next. Lalu Android Studio. Android Studio adalah IDE atau Integrated Development Environment resmi yang digunakan untuk pengembangan aplikasi Android dan bersifat open source. Fitur yang dimiliki oleh Android Studio itu antara lain, yang pertama, berbasis pada sistem Gradle build yang fleksibel. Yang kedua, emulator yang cepat dengan banyak fitur. Yang ketiga, lingkungan terpadu untuk mengembangkan semua perangkat Android. Dan yang terakhir, template kode dan integrasi GitHub membantu untuk membangun fitur aplikasi umum dan mengimport kode sampel. Oke, next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flowchart-nya. Untuk flowchart ada dua, ada flowchart aplikasi dan flowchart algoritma KNN. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai flowchart aplikasi terlebih dahulu. Jadi, untuk aplikasinya itu, pertama, user akan membuka aplikasinya terlebih dahulu melalui Android, aplikasi mobile. Kemudian, user akan menginputkan umur, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi. Nah, di sini ada kondisi, kalau misalkan ada yang kosong di antara parameter tersebut yang nggak diinput, atau semuanya tidak diinput, maka proses akan kembali ke inputan lagi. Terus kalau misal semuanya sudah diinput, sudah terpenuhi, maka akan dilakukan proses perhitungan dengan algoritma KNN. Selanjutnya akan mengeluarkan output berupa status gizi. Di sini status gizinya ada buruk, kurang, baik, atau berlebihan. Untuk flowchart algoritma KNN-nya sendiri, pertama saat program dimulai, kami menginputkan dulu data trainingnya, kemudian akan diambil parameter umur, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi melalui inputan user. Kemudian menentukan nilai K. Nilai K di sini kita dapatkan dari akar dari jumlah sampel data atau data training tersebut. Di sini selanjutnya ada proses perhitungan jarak dengan menggunakan rumus Manhattan Distance. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut pada percobaan algoritma. Selanjutnya ada proses pengurutan data berdasarkan jarak terkecil sampai jarak terbesar. Selanjutnya pengelompokan data terkecil sebanyak nilai K. Jadi kita kelompokkan berdasarkan nilai K-nya. Kemudian kita ambil data dengan jumlah terbanyak dari kelompok. Di sini dikasih kondisi juga, kalau misalkan datanya itu yang dengan jumlah terbanyak lebih dari 1, berarti kita akan ambil dengan jarak terkecil. Kemudian akan dicek, kalau misalkan jarak terkecil tersebut datanya adalah buruk, maka menampilkan status gizi buruk. Itu berlaku juga untuk data kurang, lebih baik, maupun lebih. Oke, selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem. Perancangan sistem kami menggunakan pemodelan UML sebagai teknik untuk pemodelan desain program berorientasi objek. Pemodelan UML akan memudahkan dalam membaca alur dari aplikasi yang dibuat, serta aktivitas apa saja yang ada pada aplikasi ini. Pada UML kami menggunakan 4 diagram, yaitu use case diagram, activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Nah, pada use case diagram ini terdapat satu entitas yaitu user. User dapat melakukan input data bayi seperti berat badan, tinggi badan, umur, dan lingkar kepala. Kemudian user dapat melihat status gizi apabila sudah melakukan input tersebut. Apabila belum melakukan input tersebut, maka status gizi tidak akan muncul dan tidak akan bisa diproses. Next. Berikutnya adalah activity diagram. Di activity diagram ini ada user dan sistem. Nah, pertama-tama user akan membuka aplikasi terlebih dahulu. Kemudian user harus menginputkan data bayi terlebih dahulu, yaitu tinggi badan, berat badan, umur, lingkar kepala, dan lingkar kepala bayi. Kemudian
Saat data sudah disubmit, maka aplikasi akan mengecek apakah data sudah terisi semua. Apabila belum, maka aplikasi akan meminta pengisian ulang. Apabila sudah terisi penuh, sistem akan memulai menghitung status gizi bayi. Kemudian hasil akhirnya akan ditampilkan ke user berupa status gizi bayi. Next. Nah, di sini ada sequence diagram. Sequence diagram ini menjelaskan runutan kerja aplikasi dengan user secara menyeluruh. Yang pertama adalah user menginputkan data bayi seperti tinggi badan, berat badan, umur, lingkar kepala, lalu disubmit ke sistem. Sistem akan menghitung status gizi sesuai dengan data yang diberikan oleh user. Hasil dari proses perhitungan akan dikirim ke sistem, kemudian sistem akan menampilkan hasilnya kepada user. Next. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Pada kelas diagram ini ada dua kelas, yaitu kelas user dan kelas status gizi. Pada kelas user, memiliki metode input data untuk mengisi data bayi berupa berat badan, tinggi badan, umur, dan lingkar kepala. Kemudian satu atau lebih user dapat mengecek satu atau lebih status gizi. Begitu pula sebaliknya. Apabila satu user juga dapat mengecek banyak status gizi, banyak user dapat mengecek satu status gizi. Kemudian kelas selanjutnya ada kelas status gizi. Di dalam kelas status gizi ini memiliki field keterangan gizi yang berisi keterangan berupa gizi baik, buruk, kurang, dan lebih. Satu atau lebih status gizi dapat dicek oleh satu atau lebih user. Sama seperti kelas user. Next. Oke, saya akan menjelaskan tentang perancangan tampilan. Pada gambarnya di sebelah kiri, itulah perancangan tampilan kami. Lalu user dapat menginputkan 4 buah parameter. Yang pertama umur, berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala. Lalu untuk gambar yang di tengah, itu kondisi jika user telah mengklik tombol hasil dengan semua parameter yang telah diinputkan, maka akan melakukan status gizinya. Lalu untuk gambar yang selanjutnya di sebelah kanan, ada kondisi jika user tidak menginputkan parameter apapun, lalu langsung menekan tombol hasil. Oke, next. Kemudian selanjutnya mengenai perancangan pengujian. Nah, di perancangan pengujian ini kami menggunakan metode black box testing. Metode ini lebih berfokus pada pengujian terhadap kebutuhan fungsional dari perangkat lunak dan digunakan untuk menemukan kesalahan fungsi dari suatu program agar nantinya bisa diperbaiki. Pengujian ini dilakukan dengan cara memberikan sejumlah input pada program. Input ini akan diproses dan diuji apakah menghasilkan output yang sesuai dengan perhitungan manual. Pengujian yang dilakukan pada fungsi aplikasi ini terdiri dari fungsi input dan fungsi output. Next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan percobaan algoritma ini akan saya jelaskan secara menggunakan Microsoft Excel. Oke, untuk yang pertama di sini saya punya tabel data training dan tabel data sampel untuk pengujiannya. Tabel data training ini berjumlah 25 data yang nantinya akan dimasukkan di dalam program, dideklarasi dalam program. Kemudian untuk data sampelnya ini merupakan inputan-inputan yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi untuk menguji aplikasi kita. Nah, untuk yang pertama itu, ini adalah tabel perhitungannya. Oke. Yang pertama di sini untuk inputan pertama, saya ambil dari bagian sini. Data sampel pengujian 24, 15,9, 103, dan 49. Dengan status gizi baik. Saya akan mencoba menghitung apakah hasilnya baik juga atau berbeda. 24, 15,9, 103, dan 49. Sama seperti di atas. Nah, untuk perhitungan jaraknya, kami menggunakan Manhattan Distance. Rumusnya seperti ini. Jadi absolut dari di sini 59 itu adalah ini 24 dikurangi dengan umur 6 dari data trainingnya.
Kemudian untuk berat badannya 15,9 dikurangi dengan 15, kemudian 103 dikurangi dengan 65. Kemudian untuk lingkar kepalanya 49 dikurangi 38. Hasilnya adalah 67,9. Ini berlaku untuk perhitungan selanjutnya juga sampai data ke 25. Kemudian setelah mendapatkan semuanya hasil dari jaraknya, kita urutkan berdasarkan jarak terkecil. Di sini sudah didapatkan jarak terkecilnya sampai terbesar. Selanjutnya kita kelompokkan berdasarkan nilai K-nya. Nilai K di sini didapat dari akar jumlah data training. Data trainingnya ada 25, berarti akar 25 sama dengan 5. Berarti kita kelompokkan 5 data teratas dari data terkecil. Setelah itu kita tentukan apakah inputan yang tadi saya input ini masuk ke status gizi yang mana. Setelah dilihat di sini, dia masuk ke baik. Dapat baiknya dari, di sini kita bisa lihat baik itu bertiga. 1, 2, 3. Untuk buruknya tidak ada. Lebihnya 1, kurangnya juga 1. Karena mayoritas terbanyak jumlahnya itu 3 baik, maka dia masuknya ke baik. Jadi status gizi di sini adalah baik. Hasilnya sama seperti pada sampel pengujiannya ya. Baik. Oke, selanjutnya saya akan coba mencari satu inputan yang sebagai perbandingan. Di sini ada soal ke-9. Soal ke-9 itu inputannya adalah 165733. 165733. Oke, kita bisa melakukan perhitungan lagi seperti tadi. Ini sudah saya urutkan ya, berdasarkan jarak terkecilnya. Rumusnya masih sama seperti tadi perhitungannya. Setelah itu kita kelompokkan 5 teratas. Dan kita lihat di sini status gizinya baiknya berjumlah 2, buruknya berjumlah 1, lebihnya itu nggak ada ya, 0. Kemudian untuk kurangnya 1, 2 juga. Nah, di sini bisa dilihat kalau jumlah baiknya 2, jumlah kurangnya juga 2. Bagaimana cara menentukan dia masuk ke status gizi yang mana? Kita bisa lihat dari jarak paling terdekat. Pendekatannya itu yang paling kecil adalah kurang 11. Berarti dia tergolong kurang. Ini di sini kurang. Kalau dibandingkan dengan data sampel di atas, data sampel pengujian ya. Di sini hasil yang 9 itu inputan ini harusnya baik, tapi di kita hasil dari pengujian manual kita adalah kurang. Oke, itu contoh dari percobaan algoritma menggunakan perhitungan manual. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Raven mengenai perhitungan menggunakan aplikasinya ya. Di sini adalah bentuk tampilan dari program yang kami buat. Lalu ini merupakan sampel data yang sebanyak 25 yang akan kami masukkan. Lalu ini adalah tahap untuk mencari jarak menggunakan Manhattan Distance. Lalu selanjutnya kita akan mengurutkan sesuai dengan alur cara kerja dari algoritma KNN. Dan juga kita akan melakukan pengecekan. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba, ini dan ini hasilnya. Kita akan coba langsung
Untuk pertama kali, dengan kondisi sesuai dengan perencanaan tampilan, jika user tidak menyebutkan apa, akan menghasilkan tanda error seperti ini. Data harus diisi. Ataupun ada inputan yang kosong juga akan menghasilkan error. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba langsung ke pengujian soal. Dengan kondisi umur 24, berat badan 15,9, tinggi badan 103, dan juga lingkar kepala 49. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya dengan antara program dengan juga pengujian manual sudah sesuai. Lalu kita coba satu soal, ya untuk soal kedua kita coba. Dengan umur 22 bulan, berat badannya 13, tinggi badannya 95,4, dan juga lingkar kepalanya 42. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya antara pengujian manual dengan program berhasil. Lalu untuk soal selanjutnya yang terakhir kita coba. Kita coba untuk nomor soal 9. Dengan kondisi umur 1 bulan, berat badan 6 kg, tinggi badan 57, dan juga lingkar kepala 33. Kita di sini juga bisa lihat juga bahwa hasilnya antara pengujian program dan juga pengujian manual sudah sesuai. Oke, kami telah melakukan pengujian program sebanyak 28 data. Dan berikut hasilnya. Untuk pengujian manual kita dan juga antara pengujian program sudah sesuai. Lalu terdapat perbedaan dengan pengujian output sampel pengujiannya. Selanjutnya, presentasi keberhasilan akan dijelaskan oleh Saudara Kocil. Baik, saya akan menjelaskan mengenai persentase keberhasilan. Nah, berdasarkan hasil pengujian manual dengan pengujian aplikasi diperoleh tingkat keberhasilan metode sebesar 75%. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa algoritma KNN, klasifikasi KNN ini masih kurang untuk diimplementasikan ke dalam aplikasi penentu status gizi bayi. Next. Nah, simpulan yang akan kami berikan adalah yang pertama, ketepatan yang diperoleh dari hasil pengujian dari penelitian yang dilakukan yaitu 75%, sehingga dapat disimpulkan bahwa algoritma KNN masih belum sepenuhnya tepat untuk diterapkan dalam aplikasi penentu status gizi bayi. Yang kedua adalah memberikan tampilan yang user-friendly agar user dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah adalah sebuah hal yang penting dalam pembuatan aplikasi. Aplikasi yang dibuat untuk penelitian ini memiliki tampilan sederhana dengan hanya tampilan inputan dan tampilan hasil, sehingga user tidak bingung saat mengoperasikan aplikasi. Next. Kemudian sarannya adalah yang pertama, data semakin diperbanyak agar hasil menjadi semakin akurat. Kemudian yang kedua adalah pemilihan algoritma yang tepat akan meningkatkan keakuratan hasil pengujian. Yang ketiga adalah pemakaian data yang valid akan menghasilkan hasil yang lebih valid. Maka dari itu, usahakan mencari data dari jurnal-jurnal dan sumber-sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir adalah penambahan variasi variabel sebagai tolak ukur juga dapat meningkatkan keakuratan hasil, sehingga untuk pengembangan selanjutnya disarankan menambah beberapa indikator tambahan lainnya. Next. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila kalian suka, maka like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.